hatta law dakhalu fi juhri dhabi lattaba'tumuhu. Bahkan kata Rasulullah, sekalipun mereka ya orang-orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian akan mengikuti mereka. Ya. Jadi para sahabat bingung bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apa mereka itu dimaksud adalah orang Yahudi dan Nasrani? Qala faqad. Beliau bersabda, ya, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi suatu saat nanti jemaah sekalian, orang-orang Muslim ini akan kemudian mengikuti jejak atau langkah-langkah orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Bahkan sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak, artinya adalah sebuah jalan yang sangat buruk, ya, stuck gitu ya. Itu ikut saja. Ibarat bebek itu ya ikut apa di depannya. Bebeknya masuk ke got, ya masuklah yang ke belakang. Ya, bebeknya masuk ke kandang, dia masuk saja. Ya, tanpa kemudian melihat apakah yang satu yang hak atau yang batil. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Kita lihat fenomena saat ini atau fakta yang kita lihat pada saat ini, apakah sudah diberikan atau belum? Apakah muslimin sudah? Itu adalah suatu hal yang kita sangat sayangkan dan suatu hal yang harus kita waspadai agar kemudian kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Ya, agar kemudian keluarga kita juga tidak termasuk dalam orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka yang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena akhir hidup mereka di Yahudi dan Nasrani sudah tidak sadar. Orang selatan bayinah, ya, dikatakan bahwa innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Jadi sungguhnya orang-orang kafir dari orang-orang ahli kitab, dari orang Yahudi Nasrani, dan orang-orang musyrik adalah bagi mereka neraka, ya, tempatnya, tempat kembali mereka, dan mereka kekal di dalam. Maka kalau kita mengikuti jejak mereka, ya neraka itulah yang diikuti sejatinya. Kalau bilang ini kita berlindung dari hal yang demikian. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keteladanan, ya. Terkait dengan keteladanan, tentu kita mengikuti atau meneladani Rasulullah SAW itu harusnya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak boleh sebagian saja. Ya. Apalagi maaf, orang lebih cenderung fokus mengikuti Rasulullah, keteladanan Rasulullah itu dalam perkara yang mandub, ya. Artinya yang sesuatu yang tidak ada konsekuensinya keharaman, ya, atau tidak ada hukuman atau sanksi kalau meninggalkannya. Memang kalau dilakukan berpahala. Namun suatu hal yang wajib justru mereka tinggalkan. Ya. Kadang ada yang terjebak seperti itu. Bahkan yang mubah, gitu ya, yang mubah, kayaknya yang boleh diikuti, boleh juga tidak, itu mereka fokus ke situ. Namun suatu perkara yang wajib justru mereka tinggalkan tentang keteladanan terhadap Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu. Ya. Liman kana, yaitu untuk siapa? Yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jemaah sekalian, ini tidak semua orang yang kemudian mampu atau mau meneladani Rasulullah SAW. Ini hanya orang-orang yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah dan paham dengan kedatangan hari kiamat yang pasti akan terjadi dan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat ini jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, beliau menyampaikan bahwa ayat 21 surat Al-Ahzab ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengakui mencintai Allah Subhanahu wa taala namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak kira-kira seperti itu? Orang yang mengakui cinta kepada Rasulullah, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mau mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cinta apa katanya? Cinta palsu, ya. Cinta yang palsu. Maka di sini kemudian Ibnu Katsir katakan, ya, maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti
mengikuti syariat dan agama yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW dalam semua ucapan dan perbuatan. Nah ini semua ucapan dan perbuatan. Karena memang ucapan Rasul adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu, bukan berasal dari hawa nafsunya. Kemudian selanjutnya, ya, terkait dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW, di sini juga dalam ayat 7 surat Al-Hasyr disampaikan, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang dia bagimu maka tinggalkanlah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Masya Allah, kita berlindung dari hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin, ya, memahami jadi diri kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, agar kemudian kita menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, secara totalitas, tidak sebagian, karena ancamannya adalah keras dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, terkait dengan syariat, ya, atau pedoman hidup Rasul SAW dalam suatu kesempatan dalam ibadah haji yang terakhir atau haji wada, haji perpisahan, beliau dalam khutbahnya menyampaikan salah satu penggalan khutbahnya ini, jamaah sekalian, terkait wasiat beliau, wasiat Nabi Muhammad SAW. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi. Aku telah tinggalkan pada kamu itu dua perkara. Jadi dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya itu kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya. Tidak akan. Lan tadillu, yang tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya. Yaitu apa? Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi sebenarnya kita sudah sangat jelas ya, di sini disampaikan bahwa inilah pedoman hidup kita. Yang ketika kita berpedoman terhadap keduanya, kita tidak akan sesat lama-lamanya. Ini sudah jelas sebenarnya, ya. Namun sayangnya saat ini kita lihat manusia tidak kemudian menjadikan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sebagai pedomannya. Maka wajar kemudian muncul banyak kerusakan dan kesesatan, ya. Contoh saja misal dalam gedung DPR, gitu ya, ketika mereka merumuskan sebuah undang-undang, ya, atau menetapkan sebuah peraturan, ternyata untuk mengurusi umat ini yang dijadikan pedomannya bukan Al-Quran dan As-Sunnah, namun kitab undang-undang hukum pidana atau perdata atau undang-undang yang itu notabene berasal dari Belanda, ya. Yang Belanda ini mengikuti kode sivil atau kode Napoleon Bonaparte yang dari Perancis, yang mereka ini ikut jejak-jejak J.J. Rousseau, Voltaire, Montesquieu, yang mereka itu bukan seorang Muslim, ya, mereka berasal dari seorang Nasrani. Ya, ini sangat miris kita lihat, ya. Padahal Rasul sudah sampaikan sangat jelas seperti ini, namun masih ada putusan-putusan yang lain. Mereka masih mengikuti jejak-jejak orang di luar Islam. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian terkait masalah keteladanan terhadap Rasulullah SAW. Kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu peristiwa-peristiwa atau suatu kejadian-kejadian yang terjadi ketika di bulan Desember. Kita lihat ketika sudah masuk di bulan Desember ini ada suasana yang berbeda, ya. Ada suasana yang berbeda yang tidak seperti biasanya kita lihat, ya, di bulan-bulan yang lain. Contohnya seperti apa ini, ya? Ini di Ramayana, ada pas di Ramayana tanggal 20 November ini diambil fotonya ini. Kita lihat ada pernak-pernik atau aksesoris atau atribut, ya, yang di sini ada ciri khaskan agama tertentu, ya. Ada pohon apa ini? Pohon cemara, ya, pohon cemara. Situ ada hiasan, ada tulisan Merry Christmas, ya. Berarti ini adalah untuk orang-orang Nasrani. Ya, ini sekilas memang tidak menjadi masalah, karena kan ini kebutuhan, ya. Sebuah swalayan atau supermarket, mall menjadikan sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen, karena konsumennya kan tidak hanya muslim saja, kan gitu. Namun yang jadi masalah begini, ya, ketika
ketika menjelang hari Natal atau pas di hari Natal, orang-orang Islam atau orang Muslim ini kemudian dipaksa untuk mengenakan atau menggunakan atribut yang menciri khaskan agama mereka. Ini menjadi permasalahan. Dan kemudian mereka, kaum muslimin dipaksa untuk mengucapkan selamat dan dipaksa pula untuk mengikuti kegiatan Natal bersama. Seringnya seperti itu. Ini jadi persoalan. Nah, maka dari itu di sini kita lihat sebuah berita di tanggal 8 Desember 2014, pengurus Muhammadiyah melarang Muslim berbaju Natal. Karena memang ini terkait masalah akidah, ada kekhasan agama tertentu. Kemudian Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengatakan jangan ada lagi pemaksaan atribut Natal. Ini seperti Santa Claus ini kan adalah kekhasan atribut Natal. Kemudian Hizbut Tahrir Indonesia mengatakan bahwa memakai atribut Natal bukan termasuk toleransi. Nah, karena memang banyak kalangan cendekiawan Muslim katanya itu mengatakan bahwa ketika kaum muslimin menggunakan atribut Natal itu adalah bentuk toleransi atau menghargai orang-orang non muslim, itu dalam hal adalah orang-orang Nasrani. Padahal ini adalah sebuah yang satu hal yang sangat keliru. Jadi Islam itu sebenarnya sudah jelas batasan-batasan toleransi itu sudah Islam tunjukkan. Lakum dinukum waliya, bagi agama agama sudah sangat jelas. Jadi ketika mereka merayakan hari raya mereka monggo silakan. Tapi jangan kemudian memaksa kita untuk kemudian mengikuti hari raya mereka atau menggunakan atribut mereka. Kalau mereka memaksa itu bentuknya namanya intoleransi justru. Mereka justru tidak toleran terhadap kita yang kita mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik yang esa, yang ahad dan kita menolak akidah atau ajaran agama mereka yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka justru malah memaksakan kehendak mereka. Justru mereka yang tidak toleran Kemudian di sini kita lihat berita tahun lalu bahwa di tahun lalu itu Kupang jadi pusat perayaan Natal bersama nasional 2015. Kita nggak tahu di tahun ini di mana. Sudah ada beritanya belum? Dan yang ikut perayaan ini bukan hanya orang-orang Nasrani saja, namun di situ ada orang-orang Muslim. Bahkan Presiden Indonesia Joko Widodo ini, yang beliau adalah seorang Muslim juga ikut, dan pejabat negara yang lain tentu ikut juga yang Muslim, karena nggak mungkin Pak Jokowi ini sendiri. Nah kemudian di tahun 2016, 2017 atau tahun lalu 2015, 2016, setiap pergantian tahun ada aktivitas yang ini mencirikan mereka merayakan sesuatu, merayakan sesuatu yang dinamakan kemudian merayakan tahun baru, merayakan datangnya tahun baru Masehi dengan berbagai macam aktivitas. Ada yang menyalakan kembang api, meniup trompet, pesta, barbecue, macam-macam. Intinya menunjukkan bahwa mereka itu sedang menyambut dan merayakan adanya tahun yang baru, tahun Masehi. Padahal ini adalah bukan budaya Islam. Nah, maka kita lihat berbagai macam permasalahan. Seperti pertama, mengucapkan selamat Natal dan agama lain. Kemudian kedua, hadir melibatkan diri dalam perayaan Natal dan perayaan agama lainnya dan merayakan tahun baru Masehi. Sebelum kita mengupas permasalahan ini, kita dudukkan dulu makna bahasa dari kata selamat. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari Natal, selamat Natal atau selamat tahun baru atau selamat kepada hari raya agama lain. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia, selamat itu artinya terbebas dari bahaya, malapetaka dan bencana atau terhindar dari itu. Dan di poin yang keempat ini adalah termasuk doa, atau ucapan pernyataan dan sebagainya yang mengandung harapan supaya sejahtera, beruntung, tidak kurang suatu apa. Artinya kita kalau mengucapkan selamat berarti kita mendoakan seseorang yang kita ucapkan selamat itu.
Ini kita menunjukkan keridhaan ya terhadap suatu hal yang kita ucapkan selamat itu. Nah, kalau selamat karena sudah menikah misalnya selamat, berarti kita ridho, kita senang, kita bahagia, kita mendoakan orang yang menikah itu. Ya. Itu contoh. Kemudian bagaimana dengan Natal sendiri? Ya Natal ini bermakna kelahiran seseorang, bermakna dasarnya, bermakna umum. Namun ada yang lebih spesifik. Ya Natal dimaknai adalah kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang agama Nasrani itu, yang mana ini adalah terkait masalah akidah agama Nasrani, keyakinan agama Nasrani. Karena Yesus itu dianggap adalah Tuhan yang mereka sembah. Ya. Kemudian terkait itu juga ada suatu istilah Trinitas, ya, atau Tritunggal, yaitu keesaan dari tiga bentuk ketuhanan, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam agama Kristen Katolik. Nah, ini tiga dalam satu dalam bentuk tiga, ya, macam-macam. Nah, makanya teman sekalian, kita lihat apakah 25 Desember itu hari kelahiran Yesus. Ternyata Paus sendiri, ya, pimpinan tertinggi agama Katolik, ya, ini menyatakan bahwa perhitungan kelahiran Yesus itu keliru. Dia membuat sebuah begini, Paus Benedictus yang ke-16, ya. Sudah bukan dia lagi sekarang. Nah, sekarang kita lihat beliau membuat sebuah buku di tahun 2012 dirilis, yaitu Yesus of Nazareth, The Fancy Narrative, yang mana di sini menyampaikan bahwa memang menurut pemimpin atau pimpinan tertinggi umat Kristen Katolik dunia, Paus Benedictus ke-16 itu, seluruh penanggalan Kristen berdasarkan pada perhitungan yang salah, dan tanggal kelahiran Yesus yang dipercaya selama ini juga keliru. Ini dalam buku yang beliau tulis. Ini pimpinan tertingginya, Pak, bila seperti itu, bayangkan, ya. Tapi ternyata sampai saat ini tidak kayaknya tidak berpengaruh, ya. Masih tetap saja 22 Desember dijadikan sebagai hari kelahiran Isa Al-Masih dan Yesus bagi mereka. Kemudian bagaimana kita lihat keyakinan orang-orang Nasrani? Ya, ini terkait masalah akidah mereka, keyakinan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam surat Maryam ayat 88 hingga 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka berkata, itu orang ahli kitab, orang Nasrani ini, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru jibalu hadda. Hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala langit pecah karena ucapan itu. Ucapan yang mungkar itu, ucapan yang mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Pemurah itu mengambil mempunyai anak, ya, dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Anja'al lirrahmani walad, karena mereka mendawakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah itu mengambil atau mempunyai anak. Ya. Dan secara logika sudah tidak masuk akal ketika Tuhan itu memiliki anak, berarti dia ini memiliki keterbatasan. Dan nanti kalau misalnya anak satu bisa jadi 2, 3 dan seterusnya beranak-anak, ya. Dan kemudian berarti kalau misalnya ada Tuhan yang memiliki anak, ya, berarti nanti ada suatu saat dia ini memiliki saingan, bahasa mudahnya. Berarti dia tidak maaf. Berarti dia tidak maaf. Berarti ada yang menandinginya. Padahal Tuhan tentu adalah zat yang maha, ya, tidak ada yang setara dengannya. Dan sifatnya azali, tidak berawal dan tidak berakhir, dan wajibul wujud, mutlak keberadaan. Jadi tidak kemudian dibatasi oleh apapun. Justru Allah lah kalau yang membatasi makhluk ciptaannya. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 73 Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu
kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Ya, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Kemudian dilanjutkan, jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi orang yang mengucapkan selamat tadi terhadap kekafiran mereka seperti ini yang mereka lakukan, berarti mereka telah ridho terhadap kemungkaran yang mereka lakukan dan telah ridho terhadap perbuatan mungkar yang mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah adalah satu dari yang tiga. Dan di akhir ayat ini Allah katakan, ya, orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih kalau mereka tidak bertaubat, tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu. Nah, ini kan bahaya ya sekalian. Walaupun hanya sekedar ucapan selamat, namun selamat itu terhadap sesuatu yang mungkar, sesuatu yang Allah katakan di sini adalah perbuatan yang kafir, ya, yang kemudian mereka akan ditimpa siksaan yang sangat pedih. Kemudian bagaimana hukum Islam mengenai keselamatan dan agama lain dan seterusnya? Pertama, kita selalu mukmin secara individu, ya. Tentu kita yang berakidah Islam harus taat dan tunduk kepada syariat atau hukum-hukum Islam yang terpancar dari akidah Islam itu. Dan kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah sudah seharusnya, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik. Kemudian kita dalam poin terakhir ini harus betul-betul sadar bahwasanya manusia yang kita ini akan dihisab pada hari akhir, akan dihitung amalan kita ini, ya. Dan yang dihitung ini jamaah sekalian tentu tidak hanya perbuatan, tapi juga perkataan kita, seperti disampaikan di awal tadi, ya. Ketika amal baik atau perkataan yang baik kita lakukan, maka baik balasan. Begitu sebaliknya, jika perbuatan perkataan buruk yang kita lakukan, yang kita katakan, maka buruk pula balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi oleh Pak Imam di rakaat yang kedua, ya, membacakan qiraat dari dalam, ya. Famayya matir qala dzaratin khairan yarah wa mayya matir qala dzaratin syarran yarah. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian terkait dengan masalah kita mengikuti atau tasyabuh terhadap orang-orang kafir, maka seorang muslim haram hukumnya, ya, tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir, tasyabuh bil kufar. Kalau menggunakan atribut mereka tentu yang menciri khaskan agama mereka, berarti itu sudah masuk ke dalam ranah menyerupai, ya, orang-orang kafir, menyerupai agama mereka. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah katakan, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang mengikuti menyerupai suatu kaum, ya, tasyabuh, fa huwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, terkait dengan tasyabuh ini jemaah sekalian, ya, Imam San'ani dalam kitab Subul Salam telah menyampaikan bahwa menyerupai kaum kafir dalam hal akidah yang dimaksud ibadah, al-istiadat atau gaya hidup, seperti pakaian, kendaraan, perilaku yang lain yang memang merupakan bagian dari ciri khas kekafiran mereka. Jadi sudah masuk dalam golongan orang-orang kafir kalau mengikuti ini. Dan bahkan dalam kitab Nizamul Islam, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bab Al-Hawara, ya, Muhammadiyah, disampaikan tidak hanya ini saja, namun termasuk pemahaman atau pemikiran yang muncul dari ideologi atau akidah selain Islam, maka itu juga dilarang untuk kemudian kita mengadopsi atau mengambilnya, ya. Karena ini konsekuensinya adalah masalah akidah yang ini terkait masalah iman atau kafir, ya. Nah, maka sebagai penutup jawabannya sebagai kesimpulan bahwa yang pertama haram yang mengucapkan selamat Natal dan selamat hari raya agama yang lain. Ini berdasarkan banyak ayat yang bisa kita lihat dan sudah kita bagikan artikelnya, bisa kita baca dan simak bahasan para ulama. Kemudian Majelis Ulama Indonesia tegaskan haram hukumnya mengucapkan selamat Natal dan Natal bersama. Ini ada fatwanya, ya.
alladzina yuhibbuna an tasyi'a al-fahisha bil bidina bil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka perkara keji yang tasyiah itu tersebar di tengah-tengah orang mukmin, maka mereka berhak mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia di sini disampaikan yang pertama perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan. Kedua, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Dan yang ketiga, agar umat Islam tidak terjerumus pada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. Ini tahun 1981. Ini sudah lama sekali, ya. Namun kenyataannya fatwa ini tidak dipakai sepertinya ya, di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ini kita lihat banyak yang mengikuti orang-orang kafir mengucapkan selamat Natal dan ikut hari raya mereka. Bahkan pejabat-pejabat negara juga ikut. Ya. Kemudian ketiga, merayakan tahun baru juga sama. Ya. Haram hukumnya, karena juga terkait dengan akidah tertentu, akidah Katolik. Dan sebenarnya ini juga termasuk bagian dari sinkretismenya agama Nasrani, karena memang tahun baru itu sebenarnya juga kalau misalnya kita melihat sejarah adalah sebuah aktivitas peribadatan sekelompok orang yang menyembah dewa matahari. Ya. Namun kemudian secara singkat diadopsi oleh orang-orang Nasrani ketika itu, ya, di bawah kekaisaran Deus Caesar, yang kemudian dijadikanlah sebagai agama mereka sampailah pada saat ini. Maka dari disampaikan tentang tasawuf dan juga terkait masalah akidah mereka, keyakinan mereka, ya, dan suatu hal pemikiran atau aktivitas yang berangkat atau berasal dari akidah tertentu adalah hal hukum yang diikuti. Maka di sini kita sampaikan bahwa haram hukumnya seorang muslim merayakan tahun baru, misalnya dengan memberi trompet, menyalakan kembang api, menunggu detik-detik pergantian tahun, memberi ucapan selamat tahun baru, makan-makan dan sebagainya. Jadi semuanya haram karena termasuk menyerupai kaum kafir atau tasyabbuh bil kufar yang telah diharamkan Islam. Maka kita selaku muslim harus hati-hati untuk tidak salah mengambil sikap. Ya. Ya, kalau misal menyelenggarakan aktivitas seperti makan-makan yang pesta ataupun ya bakar-bakar misalnya, kenapa kok harus momen tahun baru itu? Ya, itu kan aneh. Kalau misal mereka anggap ini ya sangat biasa saja, kami tidak memperingati tahun baru, kami hanya sebatas makan-makan atau makan-makan biasa. Ya. Kalau makan kan ya biasa, kalau malam ya makan, siang makan, pagi makan, itu yang biasa. Namun kalau kemudian mengundang orang-orang ya, kemudian bakar-bakar tanpa ada hajatan yang lain, kan aneh. Gitu. Saya pernah saya pernah datang ke salah seorang teman karena perlu meminjam sesuatu, pinjam alat. Itu pas malam tahun baru nanti itu lah. Rupanya dia lagi bakar otak-otak, gitu kan? Bakar otak-otak. Dan saya ditawarin, gitu kan? Karena dia bukan pedagang otak-otak gitu orangnya. Dia bukan pedagang otak-otak. Lagi bakar-bakar saya ditawarin, ya maaf saya nggak bisa makan, nggak mau makan. Jangan pulang dulu, makan dulu sini, gitu kan? Saya bakar otak-otak, saya nggak mau, saya mau pulang. Jadi dia tuh merasa diri, gitu ya, merasa bahwasanya saya menolak itu karena dianggap karena itu merayakan tahun baru Masehi. Jadi dia membuat pembelaan. Ini bukan sedang merayakan tahun baru. Kami hanya bakar-bakar biasa, hanya makan-makan biasa, acara biasa. Ya saya jawab, ya, kenapa kok harus malam ini? Gitu ya. Kenapa tidak malam yang lalu atau malam nanti, gitu ya? Karena hari libur itu kan tiap pekan, satu malam itu kan libur, ya pegawai negeri pula. Ya kan aneh ketika kemudian kalau bahasa Jawa itu ujuk-ujuk ya, tiba-tiba itu melakukan aktivitas yang tidak biasa. Gitu. Ya, maka disitulah yang hati-hatinya jamaah sekalian agar kemudian tidak kita sedikit pun menodai akidah kita. Ya, ketahui dan kita Allah SWT dengan aktivitas yang berbau
Dan kemudian tidak hanya itu jemaah sekalian, aktivitas perayaan tahun baru juga termasuk ajang kemaksiatan. Ya. Ada yang hura-hura, pesta pora, pesta narkoba, juga seks bebas, hingga penjualan kondom kalau di tahun baru itu meningkat tajam. Karena memang mereka jadikan ajang pesta seks ya. Dan memang sejarahnya memang seperti itu. Ketika zaman kekaisaran Kaisar itu ya, Julius Caesar di Romawi dulu, memang sudah seperti itu. Maka kemudian wajar sampai saat ini dia sama aktivitasnya. Nah itu sikapnya terkait masalah mengucapkan selamat Natal dan tahun baru berikut dengan mengikuti hari raya mereka itu, ikut dalam perayaan mereka dalam ranah individu kita, atau sikap kita sebagai seorang muslim batas kita individu. Namun ada juga sikap di dalam Islam ini selaku institusi. Nah, ini khilafah Islam, yaitu institusi Islam adalah negara yang tegak di atas akidah dan syariat Islam untuk mengatur urusan negara dan rakyat. Nah, selaku institusi, daulah Islam itu akan melarang kaum muslim merayakan atau melibatkan diri dalam perayaan hari raya orang-orang kafir. Betul-betul umat Islam itu harus dilarang secara tegas. Kalau sekarang boro-boro dilarang, pimpinannya atau kepala negara justru ikut. Nah gitu ya. Kalau dalam sistem demokrasi yang asasnya adalah sekularisme, kapitalisme. Kemudian kedua, memberikan sanksi bagi kaum muslim yang terlibat perayaan keagamaan orang-orang kafir. Jadi tidak cukup dilarang, namun juga akan ada sanksinya bagi kaum muslim yang ikut terlibat perayaan agama orang-orang kafir. Kemudian ketiga, khalifah selaku kepala negara tidak akan melarang atau menghalang-halangi orang-orang kafir merayakan hari keagamaan mereka. Nah ini, orang-orang kafir diberi kebebasan dalam menjalankan peribadatan mereka dalam daulah Islamiyah pada batas-batas yang ditentukan oleh syariat Islam. Inilah toleransi yang sebenarnya jemaah sekalian. Ya mereka diberikan kebebasan. Karena dalam daulah khilafah itu, dalam daulah Islam tidak hanya umat Islam saja yang bernaung di dalamnya. Sejarah juga tercatat seperti itu. Ada orang Nasrani, Yahudi, bahkan orang-orang musyrik, ya, orang-orang Majusi, dan juga ada orang Kristen Koptik. Ya. Intinya mereka hidup berdampingan, sehingga ada aturan yang kemudian mengatur hal tersebut ketika ada perayaan hari raya mereka. Jadi ada aturan. Inilah yang kita sampaikan. Inilah batas toleransi yang kita sampaikan tadi. Ya. Kemudian keempat, khalifah tidak akan memberikan bantuan atau melibatkan diri dalam perayaan keagamaan orang-orang kafir. Tidak ada bantuannya, mereka buat aktivitas mereka sendiri lah, dengan uang mereka. Nah inilah akan terwujud yang namanya kerahmatan Islam, ya. Islam sebagai rahmatan lil